Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rarti Wening Andini. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Santa Reskita SSI MPD. Pada UTS PPDP kali ini, soal yang diberikan yaitu mengenai modifikasi perencanaan pembelajaran. Pada kali ini saya akan memodifikasi modul ajar yang telah dibuat oleh guru pamong saya di SD Negeri Klitren, yaitu Ibu Radia SPD SD. Beliau membuat modul ajar untuk mata pelajaran matematika fase C kelas 6. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 1 juta. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100.000. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan, termasuk pecahan campuran, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Mereka dapat mengubah pecahan menjadi desimal, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Untuk bagian-bagian yang akan saya modifikasi pada modul ajar kali ini yaitu yang pertama, pemetaan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, model pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, rencana asesmen. Yang keenam, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir, lampiran asesmen. Untuk yang pertama, yaitu pemetaan karakteristik peserta didik. Pada modul ajar yang telah dibuat oleh guru pamong saya, belum tercantumkan tabel untuk pemetaan karakteristik peserta didik. Sehingga pada modul ajar modifikasi, saya membuat tabel analisis dan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan asesmen awal. Pada awal tahun pembelajaran, guru sudah melakukan asesmen diagnostik, sehingga saya meminta asesmen diagnostik guru yang memuat gaya belajar dan latar belakang peserta didik. Pemetaan karakteristik peserta didik sendiri itu perlu dilakukan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran. Pemetaan dilakukan menggunakan instrumen asesmen awal, kognitif dan non-kognitif. Hasil dari asesmen awal nanti itu akan digunakan untuk menentukan kelompok pada kegiatan diskusi. Lalu modifikasi yang kedua yaitu pada sarana dan prasarana. Pada modul ajar sudah tertuliskan fasilitas, sarana prasarana, dan sumber belajar. Namun penulisannya masih menjadi satu, sehingga pada modul ajar modifikasi saya bagi-bagi langsung penulisannya untuk sarana dan prasarananya. Saya bagi medianya sendiri, alat dan bahannya sendiri, dan sumber belajarnya juga sendiri. Selanjutnya yaitu modifikasi pada model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang digunakan pada modul yaitu problem based learning. Pada modul ajar asli itu sudah dituliskan model pembelajarannya. Pada modul ajar modifikasi, saya menambahkan pendekatan dan metode pembelajarannya, sehingga saya menuliskan model pembelajaran PBL dengan pendekatan DAP, kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian selanjutnya yaitu pada tujuan pembelajarannya. Guru sudah menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Namun belum memuat aktivitas kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pada modul modifikasi saya menuliskan tujuan pembelajarannya dengan menambahkan aktivitas yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga menambahkan alur dari tujuan pembelajarannya. Saya menambahkan link untuk ATP-nya,
Lalu untuk tujuan pembelajarannya, sebagai contoh, untuk tujuan pembelajaran yang pertama di modul asli, yaitu peserta didik dapat membandingkan dua pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Tetapi untuk materi yang seharusnya disampaikan kepada peserta didik itu tidak hanya dengan pecahan dengan penyebut yang sama, sehingga pada modul ajar modifikasi saya menambahkan melalui kegiatan kelompok peserta didik dapat membandingkan dua buah pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal menggunakan konsep pecahan senilai dengan benar. Lalu untuk yang ketiga, yaitu saya memodifikasi pada bagian rencana asesmen. Untuk asesmen sendiri pada modul ajar sudah dituliskan oleh guru, tetapi untuk rencana asesmennya itu belum dituliskan, sehingga saya menambahkan rencana asesmen yang akan digunakan oleh guru seperti ini. Kemudian pada kegiatan pembelajaran saya juga melakukan modifikasi. Pada kegiatan pembelajaran di modul asli belum tercantumkan alokasi waktunya, sehingga pada modul pembelajaran modifikasi saya tambahkan alokasi waktu untuk memudahkan guru menggunakan modul ajar. Kemudian saya juga memodifikasi pada kegiatan inti. Pada modul ajar yang asli, pada kegiatan inti belum sesuai dengan sintaks PBL, sehingga saya memodifikasi menyesuaikan dengan sintaks PBL, yaitu pada bagian ini. Di modul ajar yang asli tertuliskan identifikasi masalah dan pengumpulan data dan eksplorasi. Untuk identifikasi masalah dan pengumpulan data serta eksplorasi itu merupakan sintaks dari discovery learning, sehingga pada modul ajar modifikasi saya menyesuaikan dengan sintaks pada PBL. Untuk selanjutnya, yaitu saya membuat modifikasi untuk asesmen awal peserta didik. Pada modul ajar belum tertuliskan asesmen awal untuk peserta didiknya. Asesmen awal diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dan digunakan untuk pemetaan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Sehingga saya membuat instrumen asesmen awal dengan sederhana seperti ini. Lalu, modifikasi yang saya lakukan selanjutnya pada asesmen formatif atau rubrik penilaian sikapnya. Pada modul ajar yang asli, penilaian sikapnya dituliskan seperti ini, yaitu profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong, namun belum dituliskan indikator pencapaian pada setiap aspeknya, sehingga pada modul ajar modifikasi, saya menuliskan indikator-indikator untuk mencapai setiap aspek dari profil pelajar Pancasila. Kemudian masih di asesmen formatif, pada modul ajar asli, guru sudah membuat kriteria penilaian LKPD untuk diskusi, tetapi masih belum jelas untuk indikator-indikator penilaiannya, sehingga pada modul ajar modifikasi, saya membuat setiap kriteria dengan 4 indikator pencapaiannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai asesmen sumatif. Pada modul ajar asli sudah tertuliskan asesmen sumatifnya dan kunci jawabannya, tetapi belum tertulis atau belum tersusun kisi-kisi untuk asesmen dan pedoman penskorannya, sehingga pada modul ajar modifikasi saya membuat kisi-kisi pembelajaran dan saya membuat kunci beserta penskoran dari asesmen sumatifnya. Demikian presentasi dari saya mengenai modifikasi modul ajar. Untuk modul ajar yang asli dan modul ajar modifikasi dapat di-download pada barcode berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.